Haleluya. Puji Tuhan. Semua orang punya keunikan, saudara. Siap-siap tidur di luar ini, saudara. Puji Tuhan, salam sejahtera, kasih Tuhan. Satu sukacita kalau kita ada lagi hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Ya, hujan sudah mulai turun, saudara. Bagi yang mungkin belum punya payung, ya cari payung, saudara. Yang belum punya jas hujan, siapkan jas hujan, jaga kesehatan. Amin. Bagi yang bujangan juga tetap jaga kesehatan. Karena sebentar lagi Imlek mau dapat angpau, saudara. Ya. Saya yakin Bapak Kiai sudah siapkan banyak, saudara. Haleluya. Puji Tuhan, kemarin hari Rabu kami ada di Beston. Seperti yang sudah di-share di grup saudara. Saya bilang saya setahun gak pernah hadir Beston, saudara. Karena sesuatu dan lain hal, tapi malah disuruh melayani di Beston, saudara, di hadapan ahli Taurat, saudara ya. Tapi Tuhan baik, amin, saudara. Biarlah kita tetap, walaupun muda, saudara, kita tetap menjadi teladan ya bagi banyak orang. Amin. Karena firman Tuhan bisa saja datang dari yang muda, amin. Makanya saya tetap memberikan ruang kepada pelayan-pelayan Tuhan untuk sharing firman, dimulai dari pemuda ya. Hari Minggu kita akan melantik hamba Tuhan, saudara, untuk mungkin juga akan bisa sampaikan firman dalam berbagai kesempatan ya. Jadi mungkin ibadah keluarga ke depan, mungkin ibadah yang lain, saudara, supaya kita sama-sama mencari hikmat yang dari Tuhan. Amin. Hari ini saya tugas untuk firman Tuhan. Dari minggu kemarin sudah disampaikan, saudara, oleh Propos, saudara. Saya hari ini dan hari Minggu pun saya, saudara. Amin. Mudah-mudahan. Hah? Oh, novel hari Minggu ya. Iya. Berarti saya yang masih yang ini, saudara. Perlu Panadol kayaknya, saudara. Berarti kalau saya hari Minggu yang tugas, nanti amplopnya buat saya. Jadi jambak, saudara ya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita perhatikan dalam Zakaria pasal 9 ayat 11 sampai 12. Wah, di mana ya Zakaria ya? Di kampung kayaknya Zakaria. Zakaria pasal 9 ayat 11 sampai 12. Di Perjanjian Lama, saudara, kitab sebelum Maleakhi, tentunya. Oke, sudah dapat? Sudah ditayangkan, saudara ya. Susah-susah nyari, ada di sana gitu, saudara ya. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berakhir. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga, aku akan memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Amin, saudara. Ini perkataan Nabi Zakaria, sebuah nubuatan dari Allah tentang sebuah pemulihan. Sebuah pemulihan bagi satu bangsa. Ya, ribuan tahun Tuhan berkonsentrasi kepada satu bangsa. Tetapi setelah perjanjian baru, Tuhan berkonsentrasi kepada pribadi lepas pribadi. Amin. Tetapi Nabi Zakaria sebelum perjanjian lama ditutup, ada janji Tuhan kepada mereka. Ya, karena ini ditulis pada saat mereka ada dalam tawanan, saudara. Ada dalam penderitaan di Babel, ada dalam mereka kesukaran hidup mereka. Tuhan berkata mengenai engkau, karena darah perjanjianku
dengan engkau. Ini yang menarik, saudara, bahwa Tuhan berbicara darah perjanjian jauh sebelum Yesus dilahirkan. Ini kurang lebih 400 sampai 500 tahun sebelum Matius, sebelum kelahiran Yesus, sebelum tahun Masehi, Allah sudah berbicara mengenai engkau. Oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Dalam terjemahan bahasa Inggris, kalau kita perhatikan, saudara, as for thee also by the blood of thy covenant, darah perjanjian. Covenant itu di levelnya jadi begini. Zaman dulu janji itu karena memang waktu itu tidak bisa direcord ya, nggak bisa ditulis, nggak bisa direkam. Jadi kalau orang berjanji ya berjanji aja. Pada saat ditagih, emang gue pernah berjanji gitu. Nah, jadi zaman itu ada tingkatannya. Janji, sumpah, dan covenant. Covenant itu yang tertinggi, saudara. Covenant itu biasanya janji antar dewa. Janji itu antar sesama, ya. Sumpah itu kepada pimpinan. Contohnya ada sumpah jabatan, itu waktu dulu, saudara. Jadi janji itu sesama manusia, ya, sama manusia. Ya, walaupun orang bilang kau yang berjanji, kau yang mengingkari, gitu, saudara. Ya, itu urusan orang lah, ya, saudara. Itu janji antar manusia. Sumpah itu biasanya untuk para seperti tentara waktu itu, saudara, di zaman itu. Jadi itu sumpah. Nah, naik kepada covenant, biasa covenant itu adalah sebuah ungkapan perjanjian yang disampaikan tingkat dewa. Tapi di sini dikatakan bahwa mengenai covenant adalah perjanjian dan juga materai darah. Jadi mengenai engkau oleh karena darah perjanjianku dengan engkau. Kita akan menarik ini kepada kehidupan kita sekarang, saudara, bahwa darah Yesus itu menjadi materai bagi kita. Darah Yesus menjadi materai kepemilikan Allah dalam kehidupan kita. Jadi, saudara, kalau kita masuk ke Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya orang yang percaya kepada Yesus, percaya kepada keselamatan, percaya kepada darah anak domba, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu bicara hidup yang kekal, tapi bicara hidup yang sekarang, saudara, materai darah itu penting bagi kita. Kenapa, saudara? Kita menghadapi sakit penyakit. Bisa. Kita menghadapi segala sesuatu, saudara. Darah itu mematahkan setiap bentuk kutuk. Jadi kalau saudara melihat ada orang sakit nih, kadang kan dibilang kan, wah mungkin lu berdosa kali gitu kan. Wah marah, digampar kita, saudara, kalau ngomong gitu. Tetapi dia menyadari, tapi kayaknya selama ini aku nggak pernah melakukan salah. Kok tiba-tiba sakit, kok tiba-tiba menderita. Bisa jadi, saudara, orang itu bisa jadi bukan karena dosanya, tapi dosa keturunan. Kita tarik kepada Adam, saudara. Jadi mereka yang tidak dimateraikan oleh darah, iblis suka-sukanya menunggangi dan melakukan apapun kepada orang itu. Makanya tidak jarang kita lihat di daerah-daerah tertentu bagi Indonesia, saudara, kok ini orang aneh, kok keluarganya aneh, anaknya aneh, saudara. Karena banyak mereka tidak dimateraikan, tidak memiliki pengakuan penebusan lewat darah Yesus. Sehingga kita, saudara, posisi kita yang ditebus oleh darah Yesus itu memiliki perjanjian dengan Allah bahwa kita akan dipagari, bahwa kita akan dijagai, terlebih bahwa kita akan diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Jadi dalam kehidupan kita, mengenai engkau oleh karena darah perjanjianku dengan engkau. Keselamatan kita itu bersumber dari pengorbanan Yesus, darah anak domba. Di Beston hamba Tuhan saya sampaikan, saudara,
Bagaimana Raja Daud katakan, bagaimana akan ku balas kebajikan Tuhan kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatanku. Itu bicara tentang cawan darah, cawan pengorbanan Yesus. Jadi materai darah itu adalah materai perlindungan, materai pemagaran, materai pengharapan, materai pertolongan. Aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Jadi mereka tertawan, saudara, dalam penderitaan. Mereka tertawan dalam keadaan yang jauh dari berkat dan janji Tuhan. Jadi untuk membuka materai berkat itu, Tuhan mengingat kembali perjanjian darah. Karena kalau waktu itu, saudara, kan tidak terbatas waktu itu. Bagi Tuhan waktu tidak terbatas, sehingga perjanjian darah walaupun sudah belum terlaksana nanti, tapi ini janji Tuhan bahwa oleh karena darah perjanjianku dengan engkau akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Dari daerah, dari kehidupan yang tidak memiliki sejahtera, yang tidak memiliki masa depan, yang tidak memiliki pengharapan. Sehingga Allah materai darah itu membuka kasih Tuhan untuk kita ditarik dari orang tahanan, saudara. Orang yang tertawan, orang yang diikat oleh kutuk, oleh orang yang diikat oleh segala bentuk hal yang jauh dari kasih karunia Allah. Sadar atau tidak sadar, saudara, banyak orang menjadi tawanan, menjadi tahanan dalam kehidupannya, yang hidupnya selalu jauh dari damai, jauh dari sukacita, jauh dari pengharapan, jauh dari doanya dijawab, saudara. Karena banyak orang yang menolak perjanjian darah itu. Karena banyak orang tidak menghormati dan tidak menghargai kasih Tuhan, pengorbanan Tuhan lewat cawan darah itu. Saudara, ini mungkin buat kita sesuatu yang kok beda, agak sulit dipahami. Tetapi saudaraku, dalam kehidupan kita, ya, khotbah hari Minggu bicara tentang karena kita tidak, bukan karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa-penguasa di udara yang sering mengkungkung kita, yang sering menjauhkan kita dari kasih karunia Allah, sehingga Tuhan katakan, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Karena air pada masa itu adalah kebutuhan yang sangat-sangat penting. Bayangkan di padang gurun, saudara. Mereka hidup di padang gurun, di cuaca ekstrim yang panas. Belum ada tukang dagang aqua waktu itu, saudara. Kehidupan, jadi air merupakan sesuatu komponen yang penting, baik bagi manusia maupun bagi hewan peliharaan mereka. Air merupakan komoditas kekayaan pada zaman itu, saudara. Itu sumber air atau sumur itu, saudara, itu kepemilikannya bukan pribadi, tapi sebuah klan, sebuah keluarga besar, sebuah keturunan, bahkan sebuah bangsa, itu cuma punya satu sumber air. Sehingga dikala mereka hidup, Tuhan lihat di area yang tidak ada airnya, saudara, itu adalah penderitaan. Zaman sekarang banyak orang hidup dalam kekeringan iman, kekeringan kasih, tidak memiliki damai, tidak ada terlihat kehidupan mereka yang berpengharapan. Kita lanjut ke bawah, dikatakan apa? Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari juga aku beritahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Kita perhatikan bicara tentang yang penuh harapan. Pengharapan di sini ditulis dengan bahasa Inggris hope. Ibrani ada 2, tikvah dan kafeh. Saudara, pengharapan itu merupakan cara kita menantikan pertolongan.
Pengharapan adalah cara kita menantikan pertolongan. Kita perhatikan di Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin. Ada sebuah perbandingan di sana bahwa orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna menjadi jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ini orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, tidak dikatakan tua atau muda, tetapi orang-orang yang sabar menantikan pengharapan dari Tuhan, mendapat kekuatan baru. Saudara, di zaman sekarang berapa banyak kita ajak orang muda, ayo ibadah. Aduh, malas deh kalau bicara jalan, kalau bicara begini. Teruna-teruna jatuh tersandung, saudara. Banyak malah orang-orang yang lebih tua, kelihatan lebih segar, lebih berpengharapan dari orang muda. Gak sedikit orang tua semakin segar, semakin diberkati, semakin sehat, malah orang muda malah banyak penyakitnya. Mereka teruna-teruna. Orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna menjatuh tersandung. Tetapi orang-orang menanti-nantikan Tuhan, pengharapan tadi, hope, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini orang-orang yang berpengharapan. Ini orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Sekalipun mungkin pengharapan itu jauh. Kita lihat sebuah contoh, saudara. Kita melihat suatu contoh, kita akan melihat dalam kitab Yosua pasal 2 ayat 1 sampai 15. Itu ada sebuah cerita di mana waktu 10 pengintai itu, Yosua dan Kaleb dan kawan-kawan mengintai tanah Kanaan itu, mereka masih berdiam diri di kemah. Mereka masih belum melakukan serangan apa-apa. Tetapi pada saat etape kedua, Yosua mengirim 2 orang lagi. Jadi ada 2 tahap, saudara, 10 orang. Setelah itu Yosua yang dikirim, 10 orang itu dikirim oleh Musa. Di zaman Yosua, Yosua mengirim 2 orang. Nah, 2 orang ini, saudara, mereka mengintai tanah Kanaan, tapi mereka melihat sebuah tembok Yeriko. Yosua kirim 2 orang. Pada saat dia mengirim, saudara, 2 orang mengintai, tembok itu dalam banyak penjelasan begitu tebal, begitu lebar, begitu tinggi. Karena di atasnya mereka melakukan sering balapan kereta kuda balapan di situ. Mereka sering melakukan event di atas itu. Begitu tebal. 2 orang ini, saudara, mengintai, ketahuan. Mau ditangkap, saudara, oleh tentara yang besar-besar waktu itu. Temboknya besar, orangnya besar, semuanya besar di sana. Ada seorang sundal perempuan yang hidup tanpa pengharapan. Yang hidup tanpa pegangan pengharapan dalam hidupnya. Dia seorang perempuan sundal. Pada saat 2 orang ini dikejar oleh tentara Yeriko, saudara, Kanaan, mereka lari ke tempat perempuan ini bernama Rahab. Kita tahu ceritanya, mereka bukan bersundal di sana, tapi ngumpet. Karena pikir orang Yeriko, tidak mungkin tentara Israel ngumpet di tempat seperti itu. Tidak mungkin mereka ke tempat seperti itu, mereka pasti sudah kabur. Pada saat tentara itu datang ke tempat Rahab, dia tanya, ada orang datang ke sini? Gak ada. Rahab, saudara, seorang perempuan sundal itu, kita tahu kehidupannya tidak mungkin punya pengharapan. Tetapi pada saat 2 orang itu bertemu dengan Rahab, 2 orang itu katakan bahwa
Rahab katakan kepada mereka bahwa tadi tentara mencari engkau. Ya, hanya dikatakan saudara, mereka melakukan perjanjian. Rahab katakan, kami sudah mendengar tentang Allah Israel. Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang bisa membelah laut. 2 kali kami mendengar Allah Israel membelah laut. Dan Rahab katakan, kami semua sudah gemetar sebenarnya. Oleh karena itu, kata Rahab, kalau suatu kali kelak kalian menghancurkan kota ini, selamatkanlah kami. Sehingga mereka mengikat perjanjian, saudara, 2 pengintai ini dengan Rahab. Dan 2 pengintai pergi. Hanya saudara, Rahab menurunkan pengintai ini dari loteng rumahnya, diturunkan pakai tali. Nah, dikatakan di sini bahwa kalau kita melihat bahwa mereka itu diturunkan pakai tali, Yosua 2 ayat 15 berkata bahwa Yosua 2 ayat 15, saudara, kita perhatikan. Di manakah engkau? Ya, Yosua 2 ayat 15 kan, kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah dia diam. Jadi diturunkanlah 2 pengintai ini pakai tali. Tali itu dalam bahasa Ibrani kita lihat ke atas tadi itu adalah pengharapan. Jadi, saudara, tali itu adalah pengharapan, dan she let them down by a rope. Pengharapan itu identik dengan rope, dengan tali. Pelajaran ini kita bisa pahami, saudara, kita bisa lihat bahwa sebenarnya tali itu, ya, masa sih seorang perempuan sundal punya tali? Emang dia stok tali? Enggak. Sebenarnya itu adalah selendang berwarna merah. Selendang itu berwarna merah menjadi gambaran dari darah Yesus yang menyelamatkan mereka. Sehingga 2 pengintai ini katakan, suatu kali kelak kami datang menghancurkan kota ini, engkau harus menggantung tali yang sama di depan jendelamu, supaya dikala kami datang, kami tidak menghancurkan rumahmu dan tidak membunuh semua orang ada di sini. Jadi itu perjanjian mereka. Perjanjian merah identik dengan perjanjian darah. Sehingga setiap hari perempuan itu di jendelanya menggantung tali itu, selendang itu. Sampai pada saat tentara itu datang, kita tahu tembok Yeriko dikelilingi oleh orang Israel sekali, sehari, 2 kali, selama 7 kali, sampai hari ke-7. 7 kali, saudara, melihat tanda itu, tembok itu hancur, saudara. Dan perintah Yosua bunuh semua orang, rampas semua. Tetapi karena mereka melihat tali itu, yang merah itu, mereka menyelamatkan nyawa Rahab dan sekeluarga. Bentuk dari perjanjian darah, gambaran perjanjian darah, gambaran perjanjian darah antara Yesus, antara Allah dengan kita. Bahwa keselamatan hanya ada lewat perjanjian darah itu. Amin. Pengharapan hanya ada lewat perjanjian darah itu. Kita mengingat bagaimana Yakub, dia punya anak 12. Yusuf, saudara, dibuang oleh saudara-saudaranya. Dibuang ke sumur, bahkan dijual. Tetapi untuk menipu bapaknya, mereka menyembelih seekor domba. Darahnya dicelupkan ke baju Yusuf. Dan mereka bawa itu baju yang berlumuran darah kepada Yakub. Mereka katakan, anakmu Yusuf, anak kesayanganmu Yusuf, itu sudah mati ditergam oleh binatang buas. Ini bajunya penuh dengan darah. Saudara, saya mau katakan, Yakub begitu menangis karena itu anak kesayangannya. Tetapi baju itu dia tetap simpan. Sampai nanti Yusuf bertemu dengan dia. Bahwa perjanjian darah itu
Yusuf menyimpan itu sebagai sebuah pengharapan. Bahwa satu kali kelak dia akan bertemu dengan anaknya. Sekalipun itu tidak mungkin. Karena yang dia pahami anaknya sudah mati. Tapi dia tetap pegang itu sebagai sebuah perjanjian. Dia berkata kepada Allah, satu kali kelak aku akan bertemu dengan anak itu. Tidak mungkin. Tetapi mungkin bagi Allah. Karena sebuah perjanjian darah. Itu gambaran Yesus. Gambaran kita akan ketemu muka dengan Yesus. Jadi perjanjian darah itu adalah perjanjian yang kekal, yang sudah ada gambarannya dari setiap kejadian lewat kejadian. Dan mereka yang tidak memiliki perjanjian darah itu, yang tidak mengakui keselamatan lewat Yesus, iblis dengan mudah menjungkir balikan keluarganya, dengan mudah menjungkir balikan masa depannya. Karena pengharapan itu hanya ada lewat perjanjian dengan Yesus. Amin, saudara. Ini yang harus kita pahami, bahwa lewat banyak kisah. Sehingga saudara, 1 Petrus 2 ayat 24 berkata, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, oleh darahnya, kamu telah sembuh. Amin. Jadi, saudara, Yesus sebenarnya sudah menanggung di kayu salib dosa kita dalam tubuhnya. Sehingga kita sudah disucikan, dilayakkan kembali, dikuduskan lewat darah anak domba. Saudara, begitu luar biasanya apa yang Allah kerjakan dalam kehidupan kita. Dan tentu kita tahu ujungnya si Rahab ini jadi apa, saudara? Dia jadi nenek moyang bagi Daud sampai kepada Yesus. Karena sebuah perjanjian selendang darah itu, selendang merah itu, tali pengharapan itu. Walaupun mereka berjanji antara manusia, sudah seperti kita katakan tadi, tetapi itu begitu mengikat. Allah memberikan banyak sekali gambaran bagaimana Allah telah memberikan kita sebuah janji yang pasti, sebuah pengharapan yang pasti. Hidup kita mungkin memiliki banyak tantangan, mungkin banyak masalah. Tapi kita yang sudah masuk dalam perjanjian darah itu, kita yang sudah masuk ke dalam perjanjian dengan Tuhan, yang sudah ditebus dengan darah anak domba, hanya mereka yang ditebus dengan darah anak domba yang akan memiliki jaminan keselamatan dan kebaikan pertolongan Tuhan. Amin, saudara. Pada saat Rahab menantikan kedatangan tentara itu, saudara, masih ada kurun waktu beberapa lama sebelum mereka melakukan penyerangan, sebelum mereka mengelilingi. Rahab melihat dari jendelanya, karena itu perjanjiannya. Rahab melihat dari jendelanya. Belum ada tentara datang. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Tapi dia tetap pegang perjanjian itu. Sampai dia melihat 12 suku Israel memegang panji-panji keselamatan mereka. Di atasnya ada tiang awan dan tiang api. Fajar menyingsing, kitab Yosua katakan, tentara itu bergerak, fajar menyingsing. Saudara, fajar menyingsing, mereka memulai. Jadi mereka berangkat dari subuh, saudara. Masih tiang api. Sampai fajar menyingsing, berubah menjadi tiang awan dengan panji-panji. Rahab melihat dari kejauhan, tentara sudah datang. Pengharapan dia pegang bukan pengharapan yang sia-sia. Pengharapan dia pegang adalah pengharapan yang sejati untuk menyelamatkan dia dan sesurumanya. Demikian dengan Yakub, saudara. Dia tetap pegang sebuah perjanjian itu. Sekalipun mustahil, saudara. Karena Yusuf sudah dilaporkan mati diterkam binatang buas. Tapi baju yang berlumuran darah itu, dia tetap pegang. Karena dia katakan, satu kali kelak, aku akan bertemu dengan Yusuf anakku. Sesuatu yang mustahil. Adakah kemustahilan dalam kehidupan kita, saudara? Ada sesuatu yang mustahil, masa depan kita, pengharapan kita ke depan, hidup kita,
keluarga kita sesuatu yang begitu mustahil. Tetapi kalau kita adalah bagian dari perjanjian darah itu, satu kali kelak Allah akan mengingat perjanjian darah itu. Kita yang seakan-akan tidak punya pengharapan, Rahab seorang pelacur itu, seorang sundal itu, saudara, tidak punya pengharapan, tidak layak, perempuan yang tidak layak. Tapi Tuhan katakan satu kali kelak karena dia memegang perjanjian itu. Pertolongan Tuhan datang bagi Rahab. Kehancuran tembok Yeriko, kebinasaan bangsa-bangsa di situ, kebinasaan penduduknya. Tetapi Rahab diselamatkan oleh Tuhan. Karena ada satu perjanjian antara dia dengan pengintai itu. Pengharapan Yakub juga terjadi. Karena dia tetap memegang. Dia tidak melepaskan pengharapan itu. Pengharapan itu seperti tali yang menolong kita. Pengharapan itu seperti tali yang siap mengangkat kita. Yang siap membangkitkan kehidupan kita. Dari lubang yang tidak berair. Dari kehidupan yang sangat-sangat tidak mungkin ada berkat. Dari kehidupan yang sangat-sangat tidak mungkin ada pengharapan. Dari lubang yang sangat-sangat tidak mungkin kita dipulihkan dan ditolong. Tetapi pengharapan itu seperti tali. Kita ada di lubang yang tidak berair. Satu kali kelak, tali itu akan mengangkat kita ke atas, ke tempat yang Allah siapkan bagi engkau dan saya. Ada perubahan, ada loncatan. Kita keluar dari bentuk hal yang mungkin menjadi kutuk bagi kita. Tetapi perjanjian darah itu menyelamatkan engkau dan saya. Amin, saudara. Sehingga Tuhan kata mengenai engkau. Oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu. Kembali kepada kebenaran. Seperti Naomi kembali kepada Bethlehem. Dia membawa Rut menantunya. Sehingga Rut katakan, bangsamulah bangsaku. Tuhanmulah Tuhanku. Di mana engkau bermalam, di situ aku bermalam. Bahkan sampai mati, aku tetap ada bersama dengan engkau. Sebuah perjanjian antara Rut dan Naomi. Kembalilah ke kota bentengmu. Hai orang tahanan yang penuh harapan. Sekalipun kita tertahan seakan-akan terikat oleh kemanusiaan, oleh tradisi, oleh pikiran yang begitu pendek. Tetapi Tuhan katakan, pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Amin, saudara. Sebuah berkat ganda. Seperti sebuah berkat 2 kali lipat. Ayub di saat dia menghadapi masalah persoalan, saudara, dia tetap berpegang kepada pengharapan itu. Dia tetap berpegang kepada janji Tuhan. Bahwa tidak mungkin Tuhan merancangkan yang tidak baik bagi hidupnya. Tapi di ujungnya, Tuhan berikan dia 2 kali lipat berkat. Amin, saudara. Bahkan dia lebih kaya, jauh lebih kaya dari sebelum-sebelumnya. Janji Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Selama kita memegang perjanjian itu. Selama kita memegang tali pengharapan itu. Selama kita memegang Yesus dalam hidup kita. Karena satu kali kelak, Tuhan akan mengingat perjanjian itu. Dia akan memberikan kita berkat, pertolongan, kasih setia. 2 kali lipat. Ini saudara menjadi kekuatan bagi kita. Karena Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Allah tidak pernah melupakan perjanjiannya. Karena perjanjian itu adalah perjanjian dengan darahnya sendiri. Darahnya sendiri. Bagaimana dia bisa melupakan sebuah perjanjian. Sementara perjanjian itu dibuat, dilakukan dengan darahnya sendiri. Tidak akan pernah Tuhan melupakan perjanjiannya. Selama kita tetap memegang kepada tali pengharapan itu. Yaitu Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan, kita naikkan pujian saudara.